Selamat pagi. Selamat pagi, Charlene, Kisha, Vanessa, Pagi, Kezia. Pak. Pagi, Pak. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya. Sambil menunggu yang lain, saya coba cek dulu ya kehadirannya ya. Charlene, Kezia, Vanessa, Ove, Kisha. Suara saya kedengaran bagus ya? Amelia. Anak-anak ini minta maaf sebelumnya karena ini saya pakai akunnya Pak Sangga ya. Jadi tulisan di layar tertera ini Sangga Utama. Karena sedikit tadi ada masalah teknis, jadi untuk darurat pakai punya Pak Sangga. Suara saya bisa kedengaran? Halo? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Andrew sudah hadir. Helen. Oke. Cherry ya. Boleh nggak dibuka dulu layarnya? Supaya saya bisa lihat wajah-wajahnya. Kita sudah lama nggak ketemu ya. Sudah 1 tahun ya. Boleh dibuka kameranya? Oke, Charlene. Bisa diarahkan ke wajahnya, supaya saya bisa pastikan semua dalam keadaan sehat. Oke, terima kasih, Charlene. Cherry, Ellen, Amelia, tolong dibuka kameranya. Oke, Andrew juga ya. Oke, saya coba panggil nama-nama yang belum saya lihat kehadirannya ya. Jefferson. Jefferson ada? Stefani ada ya? Sudah. Jefferson belum join ya. Tasya. Tasya ada, Tasya? Tasya belum join ya. Miska. Stella. Jeremy. Axel. Belum ada semua ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 yang belum join ya. Oke, kita tidak akan menunggu mereka. Kita mulai kelas kita dengan membukanya di dalam doa ya. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, Engkau sudah memelihara kami, Engkau sudah menopang kami, sehingga kami masih boleh hidup pada hari ini, dan kami masih boleh mengikuti aktivitas belajar kami, khususnya pada hari ini untuk pelajaran agama Kristen. Kami merindukan akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, meskipun kami berbeda di dalam jarak dan tempat. Kami masing-masing di rumah kami mengikuti melalui Zoom, oleh karena pandemi yang masih belum berakhir, tapi kami percaya Tuhan yang akan menolong kami untuk kami bisa berinteraksi dengan baik, beraktivitas dengan baik, dan belajar juga dengan baik. Tuhan berkatilah untuk masalah
teknis untuk internet kami masing-masing di rumah, supaya melalui pertolongan Tuhan kami tidak terkendala karena masalah teknis, sehingga kami bisa tetap belajar juga dengan baik. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan atau mengajar, berkati anak-anak juga yang akan belajar dan mendengarkan, supaya kami boleh sama-sama mendapatkan berkat daripada Tuhan melalui apa yang boleh kami pelajari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni segala dosa-dosa kami, agar kami boleh layak untuk datang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, kita sudah terakhir kita ketemu kira-kira 1 tahun yang lalu ya, atau ya boleh dikatakan 1 tahun yang lalu ya, sekitar bulan-bulan September ini. Oke, kita bersyukur kalau semester 110 ini kita boleh bertemu lewat Zoom ya, setiap kali kelas, setiap bulan kita bertemu lewat Zoom, jadi tidak lagi melalui rekaman seperti yang semester lalu kita kita pelajaran kita kan hanya melalui rekaman ya, tapi hari ini atau semester ini kita mulai bertatap muka lewat media Zoom. Oke, di sini saya melihat ya anak-anak yang waktu pertama kali saya mengajar di JTS ini, mereka itu masih kelas 5 SD, saya ingat sekali ya, seperti Jefferson, Vanessa, Tasya, Amelia, Miska, Stella, Rove, Stefani ya. Nah, di sini saya melihat mereka sudah masuk tingkat sekolah menengah atas atau high school. Mereka sudah kelas 10 ya. Ini waktu berjalan sangat cepat sekali dan tidak terasa mereka sudah SMA ya. Dan juga yang lain-lainnya seperti Ellen, Kisha, Kezia itu saya ingat pertama kali ngajar itu mereka masih SMP kelas 1 ya. Oke. Nah, kita melihat perubahan waktu begitu cepat ya. Tentunya kita tidak lagi seperti dulu ya. Maksudnya kita nggak lagi perilaku kita ya, tingkah laku kita karena kita sudah bertambah usia, bertambah umur. Nah, saya mau tanya ya, saya mau tanya di sini yang dulu waktu saya datang itu dia masih SD ya, tapi sekarang saya lihat sudah masuk kelas 10 ya. Coba ini yang ada aja di sini, saya mau tanya kepada Amelia ya. Kira-kira menurut Amelia pengertian dewasa itu apa sih? Ya. Oh, sorry, sebelum menjawab itu saya mau pastikan dulu, kita di dalam semester ini akan pakai buku ini. Coba kelihatan nggak semuanya? Kelihatan ya? Ini bukunya Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Bertumbuh Menjadi Dewasa. Ini dari Kemendikbud ya, 2017. Saya mau pastikan dulu semua sudah ada nggak buku seperti ini? Ada. Ada ya? Ada semua ya? Ada yang belum punya buku ini? Nggak ada ya? Oke. Nah, kita selama semester ini akan membahas pelajaran kita semuanya akan kita pelajari apa yang ada di dalam buku ini ya. Kalau semester sebelumnya kan kita hanya pakai bahan lembaran-lembaran dari topik-topik yang saya buat sendiri, tapi sekarang kita pakai buku ini. Sorry, yang dulu itu juga tetap pakai buku, tapi yang tahun 2006 dari Kemendikbud juga 2006, tapi saya ringkas dan saya bikin semacam pelajaran yang saya bagi-bagikan per kertas itu ya, pakai kertas itu ya. Tapi sekarang kita nggak seperti itu lagi, kita pakai apa yang ada di dalam buku ini. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang bertumbuh menjadi dewasa begitu ya. Nah, saya mau tanya, tadi lanjut ke Amelia. Pengertian Amelia tentang dewasa itu apa? Coba saya pengen tahu. Berani bertanggung jawab. Ya, good. Berani bertanggung jawab ya. Kalau sebelumnya mungkin
kita berbuat sesuatu, ya kita mungkin tidak melihat risikonya apa nanti ya. Kita mungkin cuek, tapi semakin kita dewasa, rasa tanggung jawab itu pastinya akan muncul ya. Kita tahu kalau kita berbuat demikian, akibatnya apa, gitu ya. Oke, good. Mungkin selain Amelia, siapa lagi ya? Oh, ini Axel sudah join ya. Axel, saya lihat dulu ya sambil jalan ya. Coba dari Stefani ada nggak ya? Stefani, coba. Stefani, menurut kamu apa kedewasaan itu? Stefani? Halo, Stefani. Stefani, kameranya belum dibuka lagi ya. Ini Jefferson ya. Oke, Jefferson aja. Jefferson, menurut kamu pengertian dewasa apa itu? Kamu kan sekarang sudah SMA ya, kelas 1. Dulu waktu kita ketemu pertama kali kamu masih SD kelas 5. Nah, saya pengen tahu menurut kamu dewasa itu apa? Dewasa itu mungkin pikirannya lebih dewasa, Pak. Ya, contohnya? Lebih pikirin masa depan. Oh, kalau dulu belum pikirin ya? Belum, Pak. Belum, sekarang udah mulai mikirin? Iya, Pak. Mungkin ntar kuliah mau apa gitu pikirin dulu, Pak. Oh, jadi sudah punya planning untuk masa depan ya, good. Ya. Iya, Pak. Oke, sekarang saya mau coba tanya kepada yang dulu saya ketemu pertama kali itu masih di SMP, sekarang dia udah kelas 3, sebentar lagi dia mau kuliah ya. Coba Ellen. Menurut kamu apa kedewasaan itu, Ellen? Perilaku dan pemikiran. Perilaku dan pemikirannya itu seperti apa? Bisa mengalah. Mengalah, oke. Terus? Bertanggung jawab. Oke, ya sama ya seperti Amelia ya. Oke, mengalah dalam pengertian bukan kalah gitu ya, tapi itulah tanda orang dewasa ya, tidak ngotot, tidak mau menang sendiri begitu ya, enggak ya, tapi dewasa itu bisa mengendalikan dirinya, dia mau mengalah. Oke, good. Tadi dari apa yang saya dapatkan dari masukan teman-teman di sini, saya bisa melihat tentunya ini satu perubahan pola pikir juga ya. Kalau kalian bisa mengatakan demikian, itu pasti pola pikir kita sudah berubah. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita ini sudah makin hari makin dewasa. Nanti kita akan pelajari sebenarnya kedewasaan itu kita bisa nilai dari mana sih, gitu ya. Nah, ada pada umumnya ini ya, saya nggak bilang semua kita seperti itu ya, tapi orang-orang di luar sana begitu ya. Kalau misalnya cowok gitu, biasanya orang tuh supaya dia kelihatan dewasa, itu yang diubah apa? Penampilannya, ya kan? Misalnya pria atau cowok itu dia piara kumis, ya, atau brewok begitu ya. Terus ini salah satu yang juga saya larang buat anak-anak cowok ya, maupun juga cewek. Nah, mereka ikut-ikutan supaya kelihatan dewasa. Mereka apa? Merokok ya misalnya ya. Ini contoh-contoh yang seringkali kita lihat orang-orang pada umumnya, khususnya anak-anak remaja begitu ya, supaya kelihatan lebih dewasa, mereka ya seperti itu tadi yang saya bilang. Jadi penampilannya aja yang mereka bikin seolah-olah kelihatan dewasa, padahal mereka nggak memperhatikan apa yang ada di dalam diri mereka. Nah, kalau untuk cewek-cewek itu biasanya apa? Supaya kelihatan lebih dewasa. Ya, misalnya apa? Dandanan ya. Dandanannya itu dibikin menor ya. Saya nggak menyalahkan kita nggak boleh pakai lipstik ya kalau untuk cewek, khususnya untuk anak-anak yang sudah SMA ya, karena anak saya juga sudah SMA ya pakai lipstik juga begitu, tapi tipis-tipis begitu. Atau bikin alis mata gitu ya.
teks, dan sebagainya. Nggak ada yang salah sih dengan itu, cuma kadang-kadang ya namanya gadis remaja ya, yang tadinya anak-anak, dia sudah remaja, dan untuk menunjukkan bahwa dia sudah makin dewasa, ya dia dandanan tuh tapi kelewat menor, tahu menor ya? Kelewat ekstrim lah dia punya dandanan itu. Nyolok lah begitu ya. Nah, saya pernah lihat ya, ada satu ilustrasi seperti ini. Jadi ada seorang anak kira-kira mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD gitu ya. Dia datang kepada tukang cukur, dia mau minta dicukur. Terus tukang cukur tanya, "Kamu mau model apa rambutnya?" Terus dia bilang, "Saya ingin supaya saya kelihatan lebih dewasa," katanya. Tahu-tahu apa yang dilakukan oleh tukang cukur? Tukang cukurnya itu mencukur bagian tengah kepalanya, begitu. Dibotakin bagian tengah kepalanya, sedangkan di bagian kiri kanan kepalanya itu dibiarkan rambut yang aslinya tetap tumbuh. Kalian tahu ya maksudnya ya? Dan menurut tukang cukur ya inilah, supaya dia kelihatan dewasa, bagian tengahnya dicukur habis sampai botak, terus rambut yang kiri kanan dibiarkan tumbuh. Kalian tahu maksudnya apa itu? Ada yang tahu nggak? Kalau seorang bapak, atau kalian kalau lihat ya, orang udah berumur 50 tahun ke atas misalnya, sedikit demi sedikit rambutnya mulai rontok, ya kan? Lama-lama jadi botak kepalanya, ya nggak? Nggak punya rambut lagi. Yang ada cuma di kiri kanan aja, ya. Bagian tengah, depan dan tengah ini mulai habis, ya kan? Nah, itulah yang digambarkan oleh si tukang cukur ini, begitu. Tapi pengertian dewasa ya, kalau cuma mau dilihat dari penampilan ya mungkin cocok juga gitu ya apa yang dilakukan oleh si tukang cukur ini. Nah, anak-anak, kita lihat bahwa pengertian dewasa itu ini ternyata tidak dilihat dari faktor fisik aja begitu ya, atau usia ya. Tapi seperti tadi yang dikatakan ya oleh teman-teman untuk Ellen dan Amelia dan juga Jefferson, bahwa itu juga kelihatan dari apa? Sikap kita, perilaku ya, pola pikir kita, tanggung jawab gitu ya. Karena seringkali kita temukan orang-orang yang meskipun secara usia dia sudah dewasa, sudah boleh dikatakan usia dewasa, tapi sikapnya itu masih seperti anak-anak. Betul nggak? Pernah nggak kalian temukan orang seperti ini? Ya, misalnya siapa ya? Saya nggak tahu ya, tapi di buku yang kita pegang ini, itu ada contohnya. Coba kita lihat di halaman 3 ya. Coba anak-anak buka buku halaman 3. Ini kisah dari Tonya Harding. Sorry, saya mau tanya dulu. By the way, kalian sudah baca belum buku ini? Ya, belum. Belum ya? Pastinya belum ya, karena kita nggak tahu ya mau belajar yang pelajaran keberapa ya. Tapi coba kita lihat halaman 3. Boleh minta satu orang bisa membaca secara cepat kisah Tonya Harding ini? Siapa yang biasa baca cepat? Bisa minta tolong Kisha? Kisha bisa tolong baca halaman 3 secara cepat dan halaman 4. Kisah Tonya. Ya. Oh, Tonya Harding lahir 1970 adalah seorang pemain sepatu es terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1994, ia terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum ketika bekas suaminya, Jeff Gillooly, berkomplot dengan
berkomplot dengan Sean Eckhart dan Shane Stant, dan menyerang saingannya dalam olahraga sepatu es, Nancy Kerrigan, dalam sebuah latihan persiapan kejuaraan sepatu es keindahan di AS. Kerrigan dipukul di bagian pahanya, hanya beberapa sentimeter di atas lututnya, dengan sebuah tongkat polisi lipat. Untunglah kaki Kerrigan tidak patah, hanya luka-luka. Tapi hal itu telah membuat Kerrigan mengundurkan dirinya dari kejuaraan nasional. Harding memenangi kejuaraan itu. Namun peristiwa ini kemudian terbongkar oleh polisi. Polisi dan hakim membuktikan bahwa Harding mengetahui rencana serangan terhadap Kerrigan. Harding mengaku bermasalah dan dijatuhi hukuman percobaan 3 tahun penjara, 500 jam pelayanan masyarakat, dan denda $160.000. Gelar juaranya tahun 1994 dicabut, dan seumur hidupnya Harding dilarang ikut serta dalam semua kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi sepatu es nasional di seluruh AS, baik sebagai pemain maupun pelatih. Ya, halaman sebelahnya, 4. Apa yang kita temukan dalam kisah di atas, kisah ini mengabarkan bagaimana seorang yang sudah dewasa menurut usianya ternyata tidak mampu menghadapi masalah secara dewasa. Tonya Harding misalnya harus menghadapi Nancy Kerrigan, lawannya yang tangguh dalam pertandingan sepatu es. Ia khawatir tidak bisa memenangkan pertandingan itu dengan mengalahkan Nancy di arena pertandingan. Karena itu, ketika seorang memutuskan untuk mencelakakan Nancy, ia pun berdiam diri atau bahkan menyetujui apa yang direncanakan oleh Jeff Gillooly untuk mencelakakannya. Ini adalah sebuah contoh tentang emosi yang negatif. Emosi seperti ini seringkali ditampilkan oleh orang-orang yang tidak matang pribadinya, tidak siap menerima kekalahan secara terhormat, dan karena itu bersedia melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, secara fisik mereka sudah bertumbuh, tetapi secara emosional dan kepribadian mereka tetap seperti anak kecil. Mereka tidak bisa berpikir dengan matang dan bertanggung jawab. Hal seperti ini dapat kita temukan pula di berbagai aspek kehidupan. Baik, terima kasih Kisha. Nah, di sini kita lihat salah satu contoh ya, meskipun usia dia itu, si Tonya Harding ini sudah dewasa, dalam pengertian dia sudah lebih dari 20 tahun, begitu ya, di atas 20 tahun, dia sudah, di sini dibilang, ya dia sekitar 24 tahun ya, karena lahirnya tahun 70 dan peristiwa itu tahun 94, gitu ya. Nah, kita melihat bahwa dia meskipun tahu kasus atau kecelakaan yang menimpa saingannya di dalam hal ini si Nancy Kerrigan yang juga ahli dalam sepatu es, begitu ya, dia diam aja. Mungkin dalam hatinya syukur gitu ya, supaya apa? Supaya dia nggak punya saingan di dalam kejuaraan itu, dan otomatis dia pasti akan dikukuhkan sebagai pemenang ya, karena dia berlomba tidak dengan lawan yang sepadan begitu. Nah, ini salah satu contoh yang kita bisa lihat gitu ya. Ini bukan ciri kedewasaan ya. Kalau kedewasaan itu kan paling tidak dia pasti akan menunjukkan rasa simpati atau rasa duka oleh karena kecelakaan itu, dan mungkin dia harusnya membongkar gitu ya niat jahat daripada orang-orang yang ingin mencelakakan saingannya itu. Jadi kita bisa lihat contoh bahwa Tonya Harding ini bukan contoh orang yang dewasa di dalam sikap, perilaku, dan pikirannya dan tanggung jawabnya. Ya. Oke, nah kita juga bisa melihat bahwa kedewasaan itu bukan hanya dari perilaku, sikap, atau pemikiran, tapi juga dalam hal pengendalian emosi. Tadi Ellen sempat mengatakan mengalah, ya. Dalam arti apa? Ini ada unsur penguasaan diri, ya kan? Coba kita buka di dalam kitab Amsal pasal 12 ayat 16. Saya harap di samping kalian bukan hanya buku ini,
Tapi juga ada Alkitab ya, supaya sewaktu-waktu kalau saya bilang untuk buka Alkitab, kita bisa langsung membukanya. Atau juga bisa melalui gadget kita gitu ya. Amsal 12 ayat 16. Saya bacakan aja ya supaya cepat ya. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Ya. Nah, ini Amsal ini ditulis oleh Salomo, ya, Raja Salomo. Dituliskan bahwa bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Ya. Orang yang gampang tersulut emosinya, itu di kitab Amsal ini dikatakan apa? Orang itu bodoh, gitu ya. Dia tersinggung sedikit atau apa? Ditekan sedikit, gitu, sakit hati, lalu dia menyatakan dengan cara apa? Menghancurkan barang-barang di sekitarnya, ya, memaki-maki, mungkin mengajak berkelahi dan sebagainya. Nah, ini dikatakan oleh kitab Amsal itu tidak bijak, tapi bodoh orang yang seperti itu. Tapi kalau kita mau bijak, ya kita abaikan saja cemooh itu, ya. Misalnya kita diledekin, ya, dibully atau apa, ya nggak usah terpancing emosi begitu. Abaikan aja, anggaplah itu angin lalu, ya, nggak usah ditanggapi. Ini orang yang lebih bijak, ya. Kitab mengatakan orang seperti itu adalah orang yang bijak. Nah, tapi ada orang-orang tertentu, ya, setiap orang kan masing-masing beda, ya. Kita nggak bisa, ada orang yang memang tidak bisa memendam amarah. Ya, kalau dia lagi marah, dia harus keluarkan atau lampiaskan kemarahan itu supaya apa? Supaya dia lega. Jadi dia nggak punya beban apa-apa. Tapi ada orang yang pendem. Dia marah, dia pendem gitu ya, dia simpan, lama-lama meledak juga, begitu kan? Nah, coba kita lihat, ini ada di halaman 6 ya, itu ada dituliskan bagaimana tiap-tiap kita itu, manusia itu bisa mengendalikan atau menahan emosi yang kelihatan itu mungkin dari wajahnya. Mungkin dia nggak langsung mengekspresikan kemarahannya, tapi kita bisa menilai ini orang ini lagi marah apa enggak, gitu ya. Nah, coba kita lihat di halaman 6. Halaman 6 itu kita lihat di paragraf yang kedua ya. Di situ yang ada tulisan Ekman dan Friesen ya. Saya boleh minta tolong salah satu yang cowok sekarang ya. Mungkin Andrew bisa tolong. Andrew tolong baca Ekman dan Friesen dan seterusnya, coba baca. Ekman dan Friesen seperti dikutip oleh Walgito 1994 menyebutkan 3 macam emosi yang dikenal dengan display rules penampilannya pada wajah atau tubuh manusia, yaitu, lanjut gak Pak? Nah, lanjut sampai 3 itu. Oke. Pertama, masking, keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Misalnya, seorang perawat marah karena sikap pasien yang menyepelekan pekerjaannya, kemarahannya diredam atau ditutupi sehingga gejala kejasmanianya tidak tampak. 2. Modulation, keadaan seseorang yang dapat mengurangi emosi yang dialaminya. Misalnya, karena marah, dia mengomel-ngomel, gejala jasmani, tetapi kemarahannya tidak meledak-ledak. 3. Simulation, orang tidak mengalami emosi, tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala-gejala kejasmanian. Simulasi digunakan untuk membayangkan apa yang mungkin dialami orang lain dengan mencoba menempatkan diri kita pada situasi orang tersebut. Dengan cara ini, kita bisa lebih mampu berempati dengan orang lain. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita bisa melihat ya. Seseorang itu waktu dia sedang marah, itu kita bisa menilai dan melihat dari apa yang tampak dari wajahnya. Meskipun marahnya itu tidak diekspresikan, tapi kita bisa tahu orang sedang marah. Oke, nanti kalian baca sendiri ya, macam-macam ekspresi itu. Jadi poin saya,
pengertian dewasa itu adalah kita bisa menilai seseorang itu sudah dewasa atau tidak ketika kita bisa melihat ada satu penguasaan diri yang dia bisa lakukan atau pengendalian diri, ya, berdasarkan Amsal 12 ayat 16 tadi yang kita sudah baca. Oke, jadi yang pertama, pengertian dewasa itu bisa kita lihat dari sikap dia, perilaku, dan cara berpikir, ya, serta tanggung jawab. Yang kedua, kita bisa melihat dari penguasaan diri atau pengendalian emosinya. Nah, ada contoh lain di dalam Alkitab yang kita juga bisa lihat. Itu contoh daripada orang-orang yang boleh dikatakan dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Apalagi orang-orang ini adalah orang-orang yang bukan sembarangan orang. Mereka adalah anak-anak dari seorang imam. Ya, imam pada zaman dahulu itu boleh dikatakan kalau sekarang ini itu seperti pendeta atau pastor. Ya, jadi mereka itu anak-anak imam, tapi mereka tidak bisa menunjukkan sikap mereka sebagai seorang anak imam, begitu. Ya, itu kita bisa lihat dari contoh di dalam 1 Samuel pasal 2. Coba kita lihat Alkitab 1 Samuel pasal 2. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-26. Ya, saya nggak suruh kalian baca, tapi di buku ada dikutip beberapa ayat. Coba kita lihat halaman 7. Ya, halaman 7 dari buku kita. Jadi anak-anak itu adalah mereka bernama Hofni dan Pinehas. Kedua anak ini mereka adalah anak daripada Imam Eli. Ya, waktu saya mengatakan Imam Eli, kalian pernah dengar nggak nama Imam Eli ini? Ada yang pernah dengar nama Imam Eli? Atau belum mendengar, belum tahu siapa itu Imam Eli? Ada yang tahu nggak? Halo? Tasya, kamu tahu siapa itu Imam Eli? Pernah dengar nggak tentang Imam Eli? Cherry, kamu tahu tentang Imam? Ya? Belum pernah. Belum pernah, oke, good. Jadi saya asumsikan kalian semua belum pernah, ya? Oke, kalau belum pernah, ya kalian mesti tahu harusnya. Karena ini kan di dalam Alkitab, ya, kita setiap minggu kalau mengikuti ibadah di gereja, ya saya nggak tahu apakah akan pernah dikhotbahkan atau tidak, tapi mestinya kalian harusnya tahu. Imam Eli ini adalah seorang imam yang pada waktu itu ada seorang yang bernama Elkana. Dia punya 2 istri, yang pertama Hana, yang kedua itu Penina. Ya. Nah, Hana ini mandul, dikatakan demikian. Tapi Penina ini seringkali menyakiti hati Hana. Hana, setiap kali mereka, keluarga Elkana pergi ke Yerusalem untuk berdoa, dia selalu berdoa di bait Allah, dan dia minta agar Tuhan boleh memberikan dia seorang anak, dan kelak nanti anak ini akan dipersembahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah, pada waktu si Hana ini berdoa, waktu itu Imam Eli lihat. Imam Eli waktu dia lihat Hana berdoa, karena Hana itu berdoanya tidak bersuara, ya, tapi mulutnya hanya komat kamit. Jadi disangka oleh Imam Eli bahwa si Hana ini sedang mabuk. Terus ditegur oleh Imam Eli, dan Hana bilang, tidak, saya bukannya sedang mabuk, tapi saya sedang berdoa menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Nah, lalu kita lihat bahwa Tuhan akhirnya menjawab permohonan si Hana ini, di mana Hana pada akhirnya melahirkan seorang anak yang diberi nama Samuel. Ya. Nah, Samuel setelah dia disusui, lalu dia sudah disapih, ya, sudah lepas daripada susu dari ibunya, akhirnya dia dibawa ke bait Allah sesuai dengan janjinya Hana sebelumnya. Dan dia melayani di bait Allah itu bersama dengan Imam Eli. Nah, Imam Eli ini punya 2 anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas ini
apa yang mereka lakukan itu adalah jahat di mata Tuhan. Oleh karena apa? Oh, sorry, di dalam Alkitab memang dikatakan dosa mereka itu besar, ya, di ayat 17. Nah, coba kita lihat di halaman 7. Halaman 7, coba semua lihat di dalam buku kita. Itu di apa namanya? Ada kutipan dengan tulisan yang miring itu ya. Coba saya boleh minta tolong satu orang baca ya. Mungkin dari kelas 10 Jefferson, coba. Sorry, bukan Jefferson, yang belum tadi saya sebutkan. Tadi Stella ada nggak ya? Stella ada nggak? Ada, Pak. Oke, Stella tolong baca itu tulisan yang miring ya. Adapun anak-anak Eli, anak-anak lelaki Eli. Oh, sorry, Stella itu Kristela ya, nama panjangnya ya. Bisa tolong baca, Kristela? Bentar ya, Pak. Iya. Mesti agak cepat, ini waktu kita jalan terus. Atau kalau belum siap, Bapak tadi halaman berapa, Pak? Oh, oke. Halaman 7. Tulisan miring yang tulisannya miring itu. Adapun anak-anak lelaki Eli dan seterusnya, coba tolong baca itu. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ataupun batas hak para iman terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sebelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang iman membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Ditujukan ke dalam bencana atau ke dalam kuali atau ke dalam belangga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas. Diambil iman itu untuk diri sendirinya. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang iman itu datang. Lalu berkata kepada orang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada iman untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian daulah ambil juga bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilkannya dengan kekerasan. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ya, jadi sebenarnya korban yang dipersembahkan untuk Tuhan itu, korban itu harus dibakar ya sampai habis. Nah, baru memang sisanya itu boleh imam itu mengambil untuk mereka makan. Tapi di sini apa yang dilakukan Hofni dan Pinehas tidak demikian. Jadi sebelum daging itu dibakar, mereka mau ambil atau merampas, begitu ya. Dan mereka melakukannya juga dengan kekerasan, katakan tadi yang dibaca itu ya. Kalau orang-orang yang mempersembahkan korban itu tidak memberikan daging itu, Hofni dan Pinehas akan mengambilnya dengan kekerasan. Nah, ini apa yang mereka lakukan ini itu adalah jahat di mata Tuhan dan dosanya sangat besar. Oleh karena apa? Oleh karena korban yang diberikan oleh orang-orang untuk dipersembahkan di atas mezbah itu, korban sembelihan, itu adalah untuk Tuhan, ya. Orang-orang zaman dahulu di Yahudi sana, cara mereka beribadah yaitu dengan mempersembahkan korban. Dan Tuhan akan menerima korban itu kalau mereka memberikan daging yang terbaik, begitu ya. Biasanya lemak-lemak daripada korban domba dan kambing yang dipersembahkan itu